Mau senang-senang, Abu Nawas kok ajak para prajurit istana ke kuburan? Mereka diajak senang-senang di kuburan. Memang bisa? Simak kisah lengkapnya berikut ini. Berawal dari suatu pagi Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah perkuburan yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasihat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara, komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja, bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu Nawas. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Abu Nawas pada suatu hari pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dia membawa perbekalan seadanya dan berangkat menuju rumah temannya itu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Ketika pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah mengobrol kesana kemari, terdengarlah suara adzan asyar. "Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas.
Aku mau keluar sebentar untuk membeli makanan, ujar sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudhu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung kemana arah kiblat. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun coba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak beberapa lama kemudian sahabatnya datang. Dia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ujar Abu Nawas kepada sahabatnya.